Bla Bla Radio on stream. Listen and enjoy. Blah Blah Radio Space. Bla Bla Radio Space, listen and enjoy. Halo teman-teman Blavers dimanapun berada, apa kabar kalian? Tentunya sehat selalu dan semoga aktivitas teman-teman dimanapun berada lancar, sukses selalu ya pastinya ya. Nah begitupun juga dengan kita di Bla Bla Radio Space ini hari ini akan melanjutkan kembali obrolan kita sehubungan dengan rangkaian atau road to dari Eling Earth Festival, di mana sebelum-sebelumnya mungkin Blavers sudah mengikuti juga ya obrol-obrol kita dengan teman-teman dari SBM ITB dengan konteks yang lain. Namun kali ini nggak kalah serunya karena nanti akan hadir bersama kita di Bla Bla Radio Space ada dengan salah satu komunitas yang juga mendukung kegiatan dari SBM ITB sehubungan dengan Eling Earth Festival ini. Namun sebelum kita ngobrol panjang lebar, kita selalu hadir ada di aplikasi-aplikasi yang atau platform kita. Antara lain ada di Android yaitu Bla Bla Radio, website kita di halloblavers.com, YouTube channel kita Bla Bla Radio Space, terus kemudian Instagram kita juga ada di Bla Bla Radio Space, TikTok Bla Bla Radio Space, dan ada snack video juga Hendra Riyadi. Nah nanti sesaat lagi kita akan ngobrol bareng seru bersama teman-teman dari komunitas yaitu Xavier Rangers. Saya Ferry Flo, Bla Bla Radio Space, listen and enjoy. Bla Bla Radio Space, listen and enjoy. Blavers, yuk mari kita langsung aja ngubungin teman-teman kita nih dari Xavier Rangers. Halo, selamat siang. Halo, siang. Apa kabar teman-teman nih? Aduh kayaknya ceria semua nih ya hari ini ya. Ada apa nih? Ada apa nih kita? Kenapa ya? Kayaknya lagi happy semua ya. Iya dong. Iya. Pastinya harus selalu bahagia ya, jangan lupa bahagia pastinya. Nah, Blavers, inilah teman-teman dari komunitas yang nanti akan mereka share info, activity dan keseruan mereka selama ini. Sekali lagi sehubungan dengan atau road to Eling Earth Festival, dan teman-teman komunitas ini juga salah satu yang mendukung juga loh. Oke teman-teman, kita langsung ngobrol seru aja ya. Oke, boleh dong dikenalin dulu dengan siapa di sebelah saya nih? Oke, halo Blavers semuanya. Kenalin aku Sarah dari Xavier Rangers Masjid Salman ITB. Ya, halo semuanya. Namaku Reka juga dari Xavier Rangers. Oke, Blavers. Nah, jadi teman-teman Blavers semua, kita akan ngobrol-ngobrol sehubungan dengan yang tadi udah sampaikan ya. Xavier Rangers ini adalah salah satu komunitas yang ada di Bandung, namun nanti lebih lengkapnya mungkin kita bisa gali infonya dari teman-teman ya. Oke, kita langsung aja nih. Xavier Rangers ini kan komunitas ya, betul ya. Boleh dong disampaikan lagi tentang kiprahnya Xavier Rangers ini, khususnya yang berada di kota Bandung ya. Itu gimana, mungkin bisa dimulai dari Teh Sarah dulu atau Teh Reka dulu, silakan. Ya, bismillah. Xavier Rangers ini singkatan dari Salman Environmental Rangers, di mana ini merupakan komunitas di bawah program ekoliterasi bidang pengkajian dan penerbitan YPM Masjid Salman ITB. Oke. Dengan semangat dari masjid untuk bumi, kami melakukan aksi edukasi Alhamdulillah. untuk mewujudkan masjid ramah lingkungan. Keren. Dari Teh Sarah ada yang mau ditambahkan dengan aspek yang barusan? Ya betul ya, dengan semangat dari Masjid untuk Bumi tadi sebetulnya yang akhirnya menggagas atau bahkan membawa semangat
aktivis-aktivis atau rangers ya kita sebutannya di Savio Rangers itu mereka punya semangat yang luar biasa gitu ya untuk mungkin kalau pemuda-pemuda yang lainnya mahasiswa lain gitu ya di usia mereka saat ini tuh fokusnya masih cuman kayak nugas, main dan sebagainya gitu. Tapi kalau teman-teman Savio Rangers ini mereka punya semangat lain yang ternyata luar biasa, itu semangatnya sangat menggelora gitu ya, itu semangat dari Masjid Untuk Bumi tadi untuk bisa menjaga lingkungannya, untuk bisa ngedukasi masyarakat, untuk bisa ngedukasi jamaah gitu ya, karena di Masjid Salman ITB itu kan banyak banget ya jamaah yang berlalu lalang setiap harinya, sholat dan sebagainya gitu ya. Dan mereka punya semangat itu, kita sama-sama bangun juga semangatnya, kita coba buatkan gimana sih metode atau sistem edukasi yang bisa mereka lakukan kepada jamaah kayak gitu. Begitu ya, luar biasa ya, keren banget loh, keren banget. Tapi ini awalnya ya, Savio Rangers ini itu yang menggagas siapa sih teman-teman? Mungkin ada info yang bisa disampaikan? Ya, bisa dibilang ada 3 orang inisiatornya mungkin. Inisiatornya ya mungkin, ada oke. Saya Reka, kemudian ada Lulu, Oh dan gitu. juga ada Fadil. Jadi Teh Reka sendiri nih salah satunya pemicunya. Salah satunya. Oh gitu ya. Gitu, ya. Teh Reka mewakili teman-teman dari Masjid Salman nih ya, khususnya teman-teman juga dari komunitas Savio Rangers. Awalnya gimana sih kok sampai akhirnya kepikiran untuk yuk kita bikin bikin tim nih Rangers nih ya. Awalnya ke-triggernya dari apa sih? Sebenarnya ini memang dari manajemen Masjid Salman ITB begitu. yang memang ingin mewujudkan masjid ramah lingkungan. Ramah lingkungan, itu concernnya di situ ya, Iya, masjid betul. ramah lingkungan. Betul. Oke. Kalau misalkan hanya sebatas menjalankan tugas seperti itu mungkin ya, wah sepertinya kalau orangnya itu ternyata sudah tidak ada di lingkup sana, nanti bakalan redup lagi mungkin gitu seperti ya. itu. Nah, Oke. butuh yang memang harus ada terus-menerus kader seperti itu. Oke. Maka salah satu ya solusinya adalah dengan adanya komunitas ini gitu. Begitu. Supaya terus kaderisasi walaupun Betul. nanti orangnya tidak ada tapi nilai atau semangatnya itu masih terus dijaga. Begitu seperti ya. itu. Yang pasti dengan adanya wadah komunitas ini, Savio Rangers ini, pastinya silaturahmi kan akan jalan terus ya. Betul. Yang pasti begitu. Terus kemudian mungkin ada ya kita kan bisa sharing, tukar pikiran tentang ngapain lagi dan apa sih yang kira-kira menjadi goals atau objektif kita selanjutnya mau ngapain begitu ya. Oke. Nah, kalau dari Teh Sarah sendiri nih, kalau sehubungan dengan ini kan mungkin awalnya baru tim kecil kali begitu ya. Kalau boleh tahu dulu diawali timnya ada berapa orang sih? Awalnya? Iya benar ya. Dulunya memang Savio Rangers dimulai dari bertiga. Dari bertiga? Dari bertiga kan. Nah, terus setelah itu kakak-kakak saya ini bertemu dengan saya gitu ya kebetulan gitu. di ya salah satu aktivis Masjid Salman ITB juga gitu pada waktu itu. Dan setelah itu tuh kayak saya akhirnya dipaksa diajak gitu ya, diajakin untuk jadi ring nolnya Savio Rangers pada waktu itu setelah Savio Rangers itu akhirnya terbentuk kayak gitu. Dan iya awal mulanya tuh cuma ada berapa ya, 3 saya terus tapi sempat ada oprek dulu kan ya di awal-awal dan itu udah lumayan banyak juga gitu yang punya antusias gitu untuk ikutan Savio Rangers. Oh gitu ya. Terus mensosialisasikannya gimana saat dari awal-awal nih? Kan mungkin ya butuh sebuah proses perjalanan juga ya mensosialisasikan activity ini gitu. Itu gimana sih waktu dulu pengalamannya? Ya, awalnya bisa dibilang Sarah ini jadi pembuka. Jadi kami itu ada namanya kaptennya, gitu ya, ketuanya Rangers. Dan sebenarnya bukan hanya tentang isu lingkungan sampah saja awalnya. Jadi kami ceritanya mengadopsi Power Rangers. Itu ada 5 Rangers sebenarnya. Oh dari situ. Iya. Jadi ada inspirasinya dari situ ya. Betul. Ada Zero Waste Rangers, itu Rangers merah. Kemudian ada Farming Rangers yang mengelola pertanian atau perkebunan seperti itu. Kemudian ada Cat Rangers, kami juga sebenarnya ada. Di Salman itu banyak kucing. Oh lucu ya, Ada keren seperti ya. itu. Oh, okay, Kemudian okay. ada Water Rangers, Rangers biru dan juga Rangers Energy Rangers warna kuning. Awalnya seperti itu sebenarnya. Gitu. Kita buat brainstorming seperti itu. Aha. Nah kemudian ada dari tim
panitia Ramadan yang memang di situ ada bidang zero waste-nya juga atau divisi zero waste, dan waktu itu Sarah yang ketuanya seperti itu. Begitu. Akhirnya kami coba hire seperti itu, close track gitu, yuk ikut yuk gitu. Oh Dan gitu. anak-anaknya Sarah waktu itu gitu ya, timnya itu jadi ring 0 atau ya baru awal mulanya seperti Berarti itu. boleh dikata Teh Sarah ini benar-benar yang generasi awal ya. Betul. Dengan fakultas-fakultas itu tadi. Merah, kuning, biru, hijau kayak balonku ya. Tapi seru ya. Ada cat-nya juga, ada water, terus kemudian apa lagi tadi itu? Kita Energy, ulang lagi, farming. energy, farming ya. Terus ada 5 satu lagi apa? Zero waste. Zero waste waste. Rangers. Wah, seru banget. Seru banget. Nah, itu apa namanya yang akhirnya punya ide untuk memilah-milah. Nah, ini nih seperti yang ada di info kita nih sekarang nih. Ini kan antara lain salah satu kegiatannya, tapi kita akan masih di ranah yang barusan nih. Itu tentang zero waste, terus kemudian farming, terus kemudian water, cat dan sebagainya. Itu ide dari Teh Reka juga. Itu Atau bersama dengan urun rembuk sama teman-teman nih? bersama dengan Lulu waktu itu ya. Oh sama Lulu. Oh gitu ya. Keren ya. Jadi bikin anggaplah itu unit mungkin begitu ya kurang lebih. Betul. Kondisinya seperti itu situasinya, terus kemudian oke, kamu entah siapa itu yang membidangi untuk zero waste-nya. Kira-kira punya program kerjanya apa aja sih? Mungkin kira-kira seperti itu ya kurang Iya, lebihnya ya. Waktu itu awalnya hanya zero waste-nya dulu aja. Oh awalnya Kami justru belum dari zero waste. aktivasi Rangers lainnya, cuman baru hanya kotretan awalnya. Oh gitu. Iya awalnya seperti Oke. itu. Jadi Oh, satu gitu. persatu Rangersnya aktif. Lama-lama akhirnya terpacu juga ya untuk Iya, Rangers mau ikut ngapain lagi nih ya, kita masa zero waste doang, kita juga harus ada activity juga ya. Oke. Tadi aku lupa apakah udah disebutin atau belum, tapi yang jelas Xavier Rangers ini sudah berapa lama sih ini beraktivitasnya? Kurang lebih sampai dengan sekarang nih. Lahir di Januari 2022. Oh Januari 2022. Iya, Oh betul. gitu ya. Jadi boleh dibilang ya sebetulnya belum terlalu lama juga ya. Betul. Tapi yang jelas dari sejak awal sudah berkomitmen untuk kita bikin ini yuk, Rangers itu tadi. Itu aktivitinya juga sudah lumayan banyak kali ya. Ya, mulai ada aktivitas. Aktivitas. Gitu, ya. Oke. Nanti di sesi berikutnya kita mungkin akan lebih jauh ngobrol-ngobrol tentang activity dan sebagainya. Di sesi pertama ini mungkin ada yang ingin ditambahin tentang perjalanan awalnya Xavier Rangers. Mungkin Teh Sarah atau Teh Reka, apalagi yang ingin disampaikan? Oke. Nah, mungkin nanti yang akan kami sampaikan tentang programnya itu memang lebih banyak ke zero waste. Karena di tahun ini kami lebih fokus hanya satu Rangers dulu aja. Gitu. Seperti itu. Jadi Oh, begitu banyak ya. program-programnya lebih ke zero waste. Oh, seperti itu. Oke, Blavers. Jadi kita akan lebih tahu banyak lagi info yang amat sangat bermanfaat dari teman-teman Xavier Rangers ini sehubungan dengan zero waste. Masih bersama saya Ferry Flow di Blabla Radio Space. Listen and enjoy. Ya, kita akan melanjutkan lagi obrol-obrol seru kita sama teman-teman dari Xavier Rangers ini. Kan tadi kita Teh Reka udah bilangnya nanti kita akan ngobrol tentang kegiatan atau program dan sebagainya. Nah, boleh ya kita ngobrol-ngobrol tentang apa aja sih kegiatan, activity, program-program dan sebagainya. Apa aja tuh kira-kira teman-teman? Oke, sampai saat ini gitu ya kita mungkin sedang mulai menggagas banyak kegiatan untuk terutama untuk mewadahi aktivitas Rangersnya gitu, dan terutama lagi adalah tentang bagaimana cara kita untuk bisa mengedukasi jamaah yang ada di Masjid Salman ITB gitu. Nah, seperti yang udah terlihat di layar kita semua gitu ya, bahwasanya di sini kita punya ada gerakan Sedekah Sampah Indonesia yang pertama. Gerakan Sedekah Sampah Indonesia ini kita berkolaborasi juga dengan KLHK,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan gitu ya di sini, karena mereka punya program turunannya adalah salah satunya dengan gerakan sedekah sampah Indonesia ini. Nah, gerakan sedekah sampah Indonesia itu kayak gimana? Ada lagi turunannya ternyata banyak, bukan cuma sampah aja. Iya. Nah, yang pertama ada sedekah wadah kurban gitu, yang alhamdulillah kemarin di tahun kemarin, di kurban tahun kemarin itu kita dapat luar biasa. Nanti mungkin kita bisa jelasin ya di nextnya. Nah, selanjutnya di sedekah sampah Indonesia ini ada sedekah botol, kertas dan kaleng. Ini biasanya yang biasa kita atau manusia masyarakat anggap sebagai sampah, yang buangnya oh ya udahlah ke tempat sampah kalau udah habis gitu ya. Nah, selanjutnya adalah sedekah mainan. Sedekah mainan rusak, mainan-mainan yang masih layak main tapi udah nggak dimainin lagi gitu. Nah, yang terakhir adalah sedekah elektronik. Mungkin sampai saat ini kita tuh masih kayak bingung atau bahkan justru nggak tahu gitu ya, kalau misalkan kita punya mikrofon kalau rusak itu buangnya kemana, atau kita punya batu baterai kalau rusak itu buangnya kemana gitu ya. Banyak masyarakat yang masih awam tentang itu gitu, masih belum tahu gitu ya tentang itu. Nah, selanjutnya setelah gerakan sedekah sampah Indonesia ini kita juga punya kegiatan edukasi namanya yang dilakukan sama Rangers kita tadi. Nah, edukasinya itu edukasi di pemilahan sampah, edukasi di pelatihan edukator juga, terus ada juga Ramadan dan kurban minim sampah. Lalu satu lagi adalah Zero Waste Event. Nanti kita insya Allah bakal ngegagas Zero Waste Event juga, dan alhamdulillah udah mulai di tahun 2022 itu masih Salman ITB udah mulai banyak tuh bermunculan Zero Waste Event yang sampahnya dipilah di setiap kegiatan dan lain sebagainya kayak gitu. Dan yang terakhir adalah ini insya Allah program besar yang lagi di bidang kita ya, bidang penerbitan dan pengkajian akan munculkan di tahun ini insya Allah di pertengahan di agak akhir September ya. Akhir September. Iya. Di bulan Oktober kira-kira insya Allah ada festival ekoliterasi di sana, namanya Veritas gitu. Jadi nanti kita akan bakal bahas lebih lanjutnya di nextnya gitu. Wow, luar biasa ya, luar biasa banget ini, keren banget kegiatan-kegiatannya. Tapi boleh kita coba sedikit aja pengen tahu ininya gitu ya. Kayak tadi tuh kan ada kayak sedekah wadah kurban, terus kemudian ada sedekah yang lain-lainnya mainan ya, terus kemudian ada sedekah botol, kertas, kaleng. Itu memang datangnya dari masyarakat umum ya. Dari masyarakat umum ya, yang mereka akhirnya sudah aware adanya aktivitas teman-teman ini, terus nanti kan dikumpul-kumpulin tuh sama teman-teman. Nah, itu selanjutnya diapakan gitu kira-kira? Misalnya mainan ya yang belum rusak sih tapi masih udah nggak kepake. Nah, terus itu akhirnya disedekahkan kemana tuh? Oke. Nah, kalau untuk mainan mungkin specifically sedekah mainan ya. Sedekah mainan ini kan kita punya dua golongan, mainan yang rusak sama mainan yang masih bisa dimainin gitu. Nah, mainan-mainan yang bisa dimainin ini kita kerjasama dengan salah satu yayasan juga, namanya Yayasan Salsabila. Mungkin teman-teman atau kita semua juga bahkan tahu ya, kalau di Indonesia banyak banget kayak yayasan-yayasan, panti asuhan atau apapun itu, sekolah-sekolah pun gitu ya. Itu tuh mereka mau menerima sedekah mainan gitu ya, mainan-mainan yang masih bisa dimainkan. Karena kan siapa sih yang nggak mau gitu ya dapat ya barang-barang gratis, fasilitas gratis gitu dari luar kayak gitu. Jadi banyak alhamdulillah yang mau menerima gitu dengan mainan-mainan yang masih layak main ini gitu. Seperti itu kalau mainan yang masih layak main. Gitu ya. Terus begitu pun juga dengan yang tadi elektronik yang gitu-gitu, itu pun juga sama ya. Disalurkan kemana tuh misalnya nih kalau yang elektronik? Kalau yang elektronik ini kami bekerja sama dengan pihak ketiga yang memang akan mengolahnya. Itu sebenarnya termasuk B3 mungkin ya, sampah berbahaya, bahan betul. Berbahaya dan beracun sebenarnya. Betul. Jadi memang treatmentnya agak berbeda dengan sampah-sampah lainnya. Ini jadi memang ke pihak ketiga dan kami menjualnya seperti itu. Oh begitu. Jadi secara tidak langsung jadi akhirnya kayak ada aspek bisnisnya juga mungkin ya, secara tidak langsung ya. Ada yang kami dapatkan seperti itu, dan itu untuk operasional Masjid Salman ITB. Iya. Wah, keren. Terus kalau botol sih sebetulnya saya pribadi sih udah sering dengar sih ya, kalau sampah-sampah botol dan sebagainya itu bisa dikolektifkan kemana, disedekahkan kemana gitu ya. Namun kebetulan di Xavier Rangers ini pun juga melakukan aktivitas yang sama ya. Ini juga ada penampungannya juga ya? Iya betul, dan yang menarik mungkin ya, izin sedikit ngasih tambahan buat sedekah botol, kertas dan kaleng tadi ya. Di sini mungkin kalau di Masjid Salman ITB, kalau misalkan Blovers itu main ke Masjid Salman,
ngelihatnya mungkin kaget pertama kali kalau pertama kali ke sana karena tong sampahnya kok banyak banget, ada 5 Gitu ya? gitu. Sampah kok numpuk nih. Tong sampahnya kok ada 5 Ada gitu. 5. Kenapa ya? Kayak gitu. Nah, itu adalah salah satu 5 jenis pemilahan yang akhirnya kita begitu. kasih fasilitasnya gitu ya. Kita wajibkan seluruh jamaah gitu ya, intinya kita anjurkan seluruh jamaah untuk bisa membuang sampah dipilah dengan 5 jenis tersebut Sesuai tadi. dengan karakteristik dari sampahnya Iya, apa sih betul. gitu ya. Nah, Oke. terus dari 5 itu 3 diantaranya adalah 2 diantaranya adalah botol kaleng dan juga kertas gitu ya. Nah, dengan adanya sedekah sampah botol kaleng kertas ini, kita mau ngajak jamaah Masjid Salman ITB untuk naik level nih. Oh, Kang. gitu. Iya, kalau biasanya mungkin mereka taunya ya udah buang sampah dipilah. Udah tinggal gitu ya. Dan dengan kondisi sampahnya kalau buang sampah itu kan ya masih ada sisa-sisa minumannya. Biasanya begitu. Kotorannya dan sebagainya kan. Nah, kalau di sedekah sampah kita coba membiasakan, kita coba edukasi jamaahnya itu supaya bisa naik level dengan ngetreatment sampah ini sebaik mungkin. Jadi kalau misalkan kita punya botol air mineral gitu ya, setelah digunakan itu bisa kita cuci dulu, kita keringkan lalu disedekahkan. Jadi gimana caranya kita bisa ngetreatment sampah sebaik-baiknya supaya bisa jadi sedekah terbaik juga gitu. Amin, Kayak amin. gitu. Aduh, alhamdulillah ya, luar biasa banget. Tapi yang jelas ada ini ya, ada impact yang sudah terasa dari pola yang seperti ini. Kira-kira yang Xavier Rangers juga rasakan impactnya apa sih kira-kira? Iya, dari pemilahan sampah itu berkurang yang kita kirimkan ke TPA. Oh, itu sebenarnya yang inti amat atau sangat mudah terdeteksi ya. Iya, goal yang sebenarnya itu kita tidak mau menyusahkan TPA yang overload, yang kemarin-kemarin itu kebakaran Iya, betul, dan lain sebagainya, betul, menumpuk gitu. Nah, dengan terpilahnya sampah ini, akhirnya bisa lebih mudah diolah. Dengan begitu kita tidak membebani TPA. Seperti itu. Gitu ya, itu dampak positif yang sudah pasti langsung terasa ya. Berkurang kayak tadi itu plastik dan apa terus menggunung terus. Apalagi akhirnya menjadi benar-benar menjadi pencemaran yang tidak terkendali juga ya. Waduh, alhamdulillah luar biasa. Nah, terus kalau yang wadah kurban ini bagaimana? Apakah memang seperti yang sama seperti yang pernah dilakukan oleh pada umumnya gitu ya untuk kurban apa segala macam? Mungkin ini ada tipikal yang berbeda sedikit dari wadah kurban nih? Ya, jadi kalau mungkin ketika mendengar pertama kali sedekah wadah kurban yang terlintas mungkin kita menyedekahkan uang kemudian dibeli untuk misalnya besek atau bisa seperti itu ya. Nah, ini agak berbeda itu karena semangat kita adalah semangat reuse, pakai aja yang ada. Oh, begitu. Jadi yang disedekahkan adalah wadah yang memang sudah dipakai. Misalnya biasanya banyaknya bekas frozen food. Itu biasanya numpuk tuh ibu-ibu di rumah. Betul. Terus juga tapi juga nggak dipakai tapi dibuang sayang. Malah itu kami yuk gitu kirimin aja ke Masjid Salman ITB yang nanti bakal digunakan untuk wadah kurban. Dengan begitu kita mengurangi sampah plastik yang itu jadi bermasalah saat ini. Kemudian juga kita menggunakan yang ada seperti itu, kita tidak usah beli lagi gitu. Yang sudah pernah dipakai yuk kumpulin, begitupun besek mungkin yang ada di rumah yuk kumpulin gitu. Nanti kami pakai untuk menyebarkan daging kurban melalui itu. Gitu. Jadi ya. semangatnya itu adalah pakai aja yang ada. Pakai aja yang ada. Catat itu Blavers ya. Jadi ini benar-benar menginspirasi banget nih. Dari Teh Sarah ada tambahan tentang wadah kurban. Ya, sedekah wadah kurban juga salah satu program kegiatan kita yang diminati banyak orang juga gitu ya, karena gitu ya. di sedekah wadah kurban ini udah luar biasa, kita mulai dari tahun 2022 gitu ya, dan setiap tahunnya itu meningkatnya Ada luar biasa peningkatan peningkatannya. ya, sangat signifikan ya. Luar biasa, terutama di tahun ini gitu ya, di tahun 2024 itu terkumpul sebanyak 3.419 wadah. Oh iya? Ya, itu dari banyak banget mitra kita juga yang ikutan, dan bahkan di tahun ini alhamdulillahnya ini kita memulai ya, baru awalan gitu untuk bisa membuka ke kota-kota lain juga. Jadi gitu. ya, jadi bukan hanya disalurkan di Masjid Salman ITB di Bandung saja, tapi ada juga mitra kita di luar kota, ada di Medan, di Semarang, di Kota Batu, Garut dan sebagainya. Nanti insya Allah semoga tahun depan harapannya bisa banyak lagi kota lain yang ikutan. Amin. Yang jelas yang pasti wadah kurban ini juga kayaknya satu hal yang
sangat-sangat inovatif juga ya. Karena siapa sih yang akan kepikiran atau mungkin nyangka bahwa yang menjadi apa ya, boleh dibilang nyampah di rumah, tapi sebetulnya kan dia sebetulnya nggak rusak nggak apa, cuman mau dibuang sayang, simpen di gudang atau di mana, lama-lama numpuk-numpuk malah jadi sarang nyamuk ya. Dan tapi mungkin bisa jadi juga karena bingung mau dikemanain ya gitu ya, dikasihin tukang pulung yang sehari-hari lewat di komplek atau di rumah atau apa, mungkin kayaknya ya kalau ketemu ya sama yang lagi keliling tuh, tapi kalau nggak ketemu kan akhirnya ya makin lama makin numpuk lagi. Nah makanya dengan adanya informasi ini Blavers jangan khawatir, jadi barang-barang rongsokan numpuk di rumah mending disedekahkan saja ke Xavier Rangers. Nanti kita akan cari tahu kemana sih kalau mau berpartisipasi ya. Oke, yang next tadi itu ada wadah kurban. Terus kemudian tadi yang ada menarik juga adalah tentang edukasinya nih. Nah kalau yang program edukasi ini gimana Teh Sarah ininya? Ya, kalau program edukasi ya sebetulnya ini tuh digagas awal mulanya tadi ya udah disebutkan juga, dan kita melihatnya atau bahkan mungkin kegiatan pertama edukasinya itu adanya ketika Ramadan di tahun 2022 gitu. Jadi sepanjang Ramadan itu Masjid Salman ITB itu dikunjungi banyak jamaah ya. Jadi kita punya panitia juga gitu, punya panitia yang emang full ngurusin Ramadan itu. Dan salah satu yang menariknya adalah panitia Zero Waste. Sebelumnya mungkin Zero Waste itu cuman kayak ya udah nyediain tempat sampah aja gitu. Tapi di tahun 2022 ini saya bertemu dengan kakak-kakak yang super ini. Akhirnya Wonder Woman. Iya, luar biasa. Mereka memberikan metode terbaru gimana caranya supaya jamaah tuh tetap nurut dan tetap mau memilah gitu ya. Tetap mau memilah sampahnya. Yaitu caranya dengan didampingi ketika membuang sampah. Jadi ada yang mendampingi juga. Karena betul. gini loh Teh, mungkin nggak mudah juga ya memberikan edukasi ke mereka karena mungkin udah ya memang sudah selama ini bisa jadi sekian tahun udah terbiasa seperti itu ya habitnya ya. Terus kemudian dikasih pemaparan edukasi yang baru ini mungkin untuk awalnya mungkin agak susah juga kali ya. Karena faktor kebiasaan. Benar. Gitu. Nah, tapi upaya itu memang harus penuh kesabaran juga kali ya. Gitu ya. Oke. Baik. Jadi kalau untuk satu ada yang menarik tadi saya lupa nanyain, untuk yang tadi terkumpul itu tadi ya wadah bekas itu storage-nya memang ada di situ ya? Iya. Memang ada. Iya, kita punya Dropbox-nya untuk ada mengumpulkan Dropbox-nya. Sedekah-sedekah sampah. Gitu ya. Jadi nggak akan tercacar kemana-mana juga ya, karena memang sudah dipikirkan sedemikian rupa, memang sudah ada tempat penyimpanannya dan mungkin juga sudah terpilah-pilah juga ya, mana yang jenis ini dan sebagainya gitu ya. Oke, keren. Oke, kita balik lagi ke sedikit lagi tentang edukasi ini. Mungkin berapa lama sih proses untuk bisa memberikan kesadaran seperti itu Teh? Pengalaman yang sudah nih butuh waktu lama nggak sih? Ya itu kami merasa cukup terasa progresnya gitu ya. Tapi yang namanya edukasi memang itu tidak bisa satu hari dikasih tahu langsung tidak seperti itu mungkin ya. Kita tahu juga bahwa step by step kita mengajak jamaah yang tadi ya, jadi ketika pendampingan buang sampah itu memang ada rangers yang itu tadi ya, ada rangers tempat sampah, dan ketika mau buang sampah, ini Bu dibuka dulu, ini dipilah dan seterusnya. Gitu. Nah mungkin ketika sudah, mungkin baru pertama kali ada dinamis juga gitu ya, ada yang ribet saya buang di tempat lain aja, ada yang seperti itu juga ya? Ada juga yang makasih gitu ya, antusias, keren gitu ya, mendokumentasikan dan seterusnya. Nah mungkin itu juga orang-orang atau jamaah yang melihat di sini mah harus dipilah gitu dan seterusnya. Itu untuk edukasi one on one gitu mungkin ya ke langsung jamaah. Ada juga edukasi yang secara klasikal gitu. Kalau misalnya ada pengunjung misalnya dari, kan kadang Masjid Salman itu sebagai tempat mampir gitu ya, misalnya istirahat seperti itu. Nah kami adakan edukasi sekitar 10-20 menit. Biasanya juga makan kan di Masjid Salman misalnya. Kita mengedukasi mereka bahwa di Masjid Salman berkomitmen untuk memilah sampah, maka ayo dukung gitu dengan teman-teman pun juga memilah sampahnya seperti itu. Karena kalau tidak seperti itu nanti ya tercampur lagi dan malah membebani
Masjid Salman ITB dan membebani TPA, membebani bumi. Iya, itu yang nanti di akhir obrolan kita akan ngobrol tentang yang aspek yang lebih besar lagi, membebani bumi itu tadi ya. Nah, Blavers di sini di layar monitor kita juga ada gambar atau foto seperti ini ya kurang lebih ya untuk tempat pemilahannya ya, ada botol, terus kemudian ada kertas dan kaleng ya, seperti itu ya. Kalau ini lebih ke Dropbox untuk ini lebih ke sedekah Dropbox-nya. sampah. Oh, oke. Next pemilahannya mungkin ada di slide-slide selanjutnya. Di slide-slide berikutnya ya, oke. Jadi ini si Dropbox ini dari Ranger yang aktif untuk selalu memonitor, oh ini udah penuh atau apa itu setiap seminggu sekali kah atau setiap berapa hari sekali ini Dropbox ini di ininya? Jadi kalau Dropbox ini bisa disebut, bisa dibilang eventual. Jadi tidak stay di spot masjid. Begitu. Belum mungkin ya, belum saat ini gitu. Oke. Kedepannya insya Allah akan stay seperti Jadi itu. dia tuh mobile nih sifatnya atau Jadi gimana? kalau misalnya ada event cukup besar di Salman, itu kami juga membuka sedekah sampah. Oh begitu. Seperti itu. Tapi Ya. mulai sekarang ini kami coba terus berkembang gitu Tapi, ya. ya. Rencananya itu memang sebulan sekali, walaupun ada event ataupun tidak ada event, itu tetap dibuka. ada gitu ya, buka. Dibuka. Seperti itu. Keren karena ini bisa menjadi salah satu properti atau alat peraga untuk mengedukasi juga ya. Seperti Betul. itu ya. Iya. Wow, keren banget. keren. Nah, terus kalau kemudian tadi kalau nggak salah ada di slide ya. Kalau ada juga ya pelatihannya ya. Iya betul. Ada juga pelatihan. Mungkin kalau tadi udah dijelasin ya tentang edukasi yang akhirnya kita sebagai Rangers itu turun langsung 101 ke Iya. jamaah gitu atau Jamaah, bahkan betul. jadi kayak kita jadi disoroti banget gitu ya di depan orang banyak kita ngisi edukasi itu kan perlu ini juga ya Iya, betul. perlu keberanian, perlu ilmu juga gitu yang memadai. Nah, di sini di Savio Rangers ini alhamdulillahnya kita nggak cuma nyuruh mereka gitu aja gitu. Kita nggak cuma nyuruh Rangers sok sana kamu edukasi deh, kamu jaga tempat sampah deh, enggak gitu. Nggak gitu ya. Alhamdulillahnya kita punya beberapa event edukasi gitu ya untuk Rangers, ada edukasi. Jadi di awal ketika mereka baru join nih kita adain pelatihan edukasi, pelatihan edukator gitu ya. Gimana sih caranya jadi edukator? Terus pengenalan tentang pemilahan sampahnya itu sendiri gimana, terus tentang Salmannya sendiri itu gimana. Jadi akhirnya harapan kita Rangers yang nantinya kita bentuk sebagai edukator itu bisa mengerti, bisa paham gimana cara mereka jadi edukator dan gimana sih jadi edukator yang baik gitu di sana kayak gitu. Betul. Nah ini salah satu mungkin contohnya kita diisi sama Pak Iskandar. Beliau adalah pendiri atau foundernya IBK Foundernya. gitu. Oh ya. Ini dilakukan di di kawasannya Masjid Salman ya. Iya betul. Oh oke. Berapa lama sih pelatihan ini biasanya dilaksanakannya? Oke. Rata-ratanya kalau untuk tahun ini tuh kisaran 1 bulan ya. 1 bulan pelatihan untuk Rangers. Cuman mungkin 1 bulannya itu nggak full gitu. Jadi kayak cuman ada beberapa kali materi gitu. Aku lupa berapa ya. Ya sekitar 5 materi yang 5 materi. Oh ya. ditanamkan ke para Rangers ini. Oh, yang poin-poin yang memang benar-benar utama-utama semua ya. Bagaimana dari proses awal untuk belajar untuk menyampaikan apa sih yang kita mau sampaikan ke para jamaah di lingkungan situ, terus kemudian bagaimana terus kemudian kan kita juga harus lihat responnya juga ya. Pada saat kita menyampaikan mungkin ada yang Iya skeptis betul juga gitu. banget. Wah betul banget itu. Itu pengalaman, itu mungkin suka dukanya di situ kali ya. Iya betul suka dukanya. Oh gitu, tapi menghadapi kalau tadi bicara yang positifnya kan seperti itu. Tapi kalau kita bicara ada yang aduh ini kok kayaknya nggak respect sama ini, ada juga kali gitu ya. Banyak. Ada juga ya. Rata-rata kenapa sih? Karena enggan untuk diatur atau kenapa sih? Sebenarnya banyak faktornya yang udah Banyak kita faktor. coba amati gitu ya dari jamaah yang akhirnya kita coba edukasi. Yang pertama biasanya orang yang kayak gitu itu orang yang lagi buru-buru. Oh, Orang yang udah lagi tergesa-gesa buru-buru. banget Ya, gitu, jadi nggak aduh sempet. ini ribet banget buru-buru tapi harus dipilah gitu. Itu yang Oh, pertama. gitu. Terus yang kedua adalah dia mengut sampah orang lain. Mungkin di awal niatnya peduli, oh ini ada sampah, buang ke tong sampah Awalnya sih gitu awalnya. ya. Tapi ternyata pas nyampe tempat sampah, loh dipilah. Aduh harus dipilah juga nih ribet, ini bukan sampah saya gitu kan akhirnya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga memang ya mungkin apa ya? Mungkin lebih ke
duh apa sih ribet gitu kayak gitulah, lebih ke orang-orang yang nggak mau ribet. Biasanya akhirnya. sih begitu. Kayak Padahal gitu. kan sebetulnya ada makna yang amat sangat berdampak positif ya Yes. kalau memang ingin diterapkan. Karena kan nggak hanya semata-mata akan membawa impactnya itu di seputar kawasannya Masjid Salman, tapi kan mungkin di kawasan dia sendiri mungkin dia juga bisa efek tular juga ke yang ketuk tular ya, ke yang lain-lain. Mulai dari yang paling sederhana adalah dari kawasan rumah sendiri kali Iya, begitu ya. betul. Tapi bisa nggak sih kalau misalnya ini kita diskusi aja di rumah kita sendiri gitu ya. Kalau kita ingin menerapkan seperti itu tuh dimungkinkan nggak sih teman-teman? Iya. Sangat mungkin, bahkan Sangat mungkin. itu juga semangat kami juga gitu, bukan hanya di Masjid Salman ITB gitu, jamaah itu melakukan pemilahan, tapi harapannya juga dari unit terkecil, maksudnya memang di rumah juga melakukan hal yang sama. Ya, Betul. Oh seperti bisa itu. ya. Sangat bisa. Amat sangat bisa Iya, ya. Jadi dengan milah makanya Blavers jangan khawatir, jangan merasa ribet kalau disuruh milah-milah sampah karena pastinya itu akan bermanfaat buat kalian juga ya, dimanapun berada, buat di rumah kalian, lingkungan kalian, tempat aktivitas kalian dimanapun, apapun aktivitasnya, karena sampah ini menjadi aspek yang akhirnya kalau kita nggak peduli itu berdampaknya serem banget juga ya. Betul. Oke, nanti Blavers kita akan lanjut lagi dengan keseruan berikutnya, bincang-bincang kita bersama teman-teman dari komunitas Xavier Rangers setelah yang berikut ini. Bla Bla Radio Space, listen and enjoy. Ya, teman-teman, kita lanjutkan lagi obrolan seru kita ini yang rasa-rasanya sih sebetulnya pengennya sih ngobrol panjang gitu ya, karena kan banyak hal yang bisa digali, tapi ada beberapa yang mungkin bisa kita ambil intisari-intisarinya. Salah satunya nih yang nggak kalah menarik adalah dengan kolaborator nih. Nah, ini kira-kira kalau menurut teman-teman kolaborator ini situasinya seperti apa nih kira-kira teman-teman? Oke, ya alhamdulillah hingga saat ini gitu ya, memang ya dari tahun ke tahun tuh akhirnya apa ya progresnya tuh meningkat, dan alhamdulillahnya Xavier Rangers tuh semakin banyak dikenal gitu, semakin banyak yang apa ya yang ingin bermitra dengan kita gitu, berkolaborasi dengan kita. Mungkin seperti yang tertera di layar teman-teman juga ya, ini mungkin salah satunya adalah kolaborator ketika sedekah wadah kurban tadi ya. Ketika di awal mungkin baru 4 aja gitu ya, 4 doang gitu ya kolaboratornya, tapi di tahun 2023 itu udah mulai naik jadi 17 kolaborator, nambah lagi dan alhamdulillah di tahun 2024 itu kita punya 29 kolaborator plus 4 kota di Indonesia yang akhirnya mau bermitra sama kita. Gitu ya. Itu luar biasa. Ya, jadi yang 4 kota ini tuh memang mengontak kami, Kak boleh gak kami ikut gerakan yang sama? Oh begitu. Iya, jadi mereka yang luar memang biasa ya. minta boleh gak? Oh boleh banget. Terus apa aja yang harus dipersiapkan dan seterusnya gitu. Apakah harus ke Salman atau seperti apa? Nah, kami buat briefnya seperti itu, dan juga kami sangat senang kalau memang bisa disebarkan daging kurbannya atau wadah kurbannya itu di masing-masing gitu. Begitu. Semakin lokal semakin bagus seperti itu. Gitu ya. Iya. Oke. Nah, ini kan terjadi peningkatan kolaborator ini nih memang karena ada upaya yang memang juga dilakukan dari Xavier Rangers. Iya, kebetulan juga mungkin kami punya Lulu yang memang juga aktif di Wonder Woman banyak, juga ya. iya seperti itu. Jadi approach banyak Edukasi yang disampaikan betul, ya. kenalannya untuk yuk gabung seperti itu. Jadi cukup cepat juga mungkin ya itu Progresnya disebutnya. ya, Iya. percepatannya. Nah, kolaborator ini tuh rata-rata dari mana aja sih, Teh? Kalau boleh disampaikan ininya. Iya, kalau di awal-awal tahun mungkin dari
lingkup ITB juga mungkin ya ada Begitu. Gamais gitu, HMTL himpunan mahasiswa teknik lingkungan seperti iya, dari iya, Berclean iya. Up, dan ada tadi dari KLHK itu TKNPSL itu tim koordinasi nasional penanganan sampah laut itu di bawah KLHK. Iya, Tadi iya, iya, Dropbox tempat sampah itu dari mereka juga. gitu. Itu seperti itu. Jadi bukan iya. dari Masjid Salman ITB tapi dari mereka, Dari mereka. yang memang menghibahkan atau menyedekahkannya di Masjid Salman seperti itu. Kemudian di tahun selanjutnya sekitar 17-an kolaborator itu juga ada dari komunitas atau lembaga yang semangatnya juga sama dengan Sama kami ternyata gitu, ya. tentang lingkungan, tentang sampah dan sebagainya. Kemudian di tahun ini sekitar 30-an kolaborator juga semakin banyak yang mungkin lingkupnya di cakupan Kota Bandung itu semakin lebar, jadi ada yang di Ranca Ekek, ada yang di Cimahi, Gitu, ya alhamdulillah semakin ya. lebih luas lagi Bandung Raya. Betul. Seperti itu. Tapi yang luar biasanya lagi yang luar kota ini ya. Iya. Karena kan maksudnya gimana ya, kan ini kan udah kan jarak juga berbeda, terus info ini terus akhirnya bisa membuat mereka untuk juga aware, itu kan juga sepertinya luar biasa ya. Tapi ya mungkin di sini alhamdulillahnya karena sudah mungkin timbul kesadaran juga ya bahwa ternyata dampak lingkungan akibat sampah atau apapun ini karena memang udah benar-benar harus ditangani dengan seksama juga ya. Kalau nggak ada betul. teman-teman kan kayaknya repot juga nih. Oke, terus kalau seandainya ingin jadi kolaborator gitu ya, maksudnya mau join juga, itu bisa disampaikan nggak sih gimana sih tata caranya tuh biasanya umumnya? Oke, gimana sih caranya supaya bisa jadi kolaborator Savio Rangers gitu ya? Itu betul. gampang banget sebenarnya caranya. Teman-teman bisa langsung kunjungi Instagramnya Savio Rangers aja, @Savio Rangers ya di Instagram gitu. Nanti di sana ada kontak WhatsApp-nya juga, atau bisa juga kunjungi kontak WhatsApp-nya itu di link bit.ly/Halo Savio Ranger, Halo Savior ya. Halo Strip Savio Rangers. Oh begitu ya. Itu nanti tinggal bilang dari instansi mana, insya Allah nanti dari admin kami akan langsung membalasnya. Gitu. Apa saja yang kira-kira bisa diinikan dari kolaborator tuh bisa berbentuk apa aja sih kira-kira biasanya? Ya, saat ini kolaborator yang dimaksud untuk gerakan sedekah wadah kurban Gerakan, oke. sebenarnya seperti itu. Jadi nanti kalau saat ini mengontak kami itu nanti akan kami approach lagi di tahun depan untuk yuk kita gabung menyebarkan informasinya. Kalau memang ingin disebarkan wadahnya itu di dekat tempatnya itu boleh sekali, tapi kami juga minta datanya supaya terekam gitu. Betul, kami betul, punya betul, datanya. betul. Seperti itu, semudah itu sebenarnya. Semudah itu sebetulnya ya. Terus teman-teman ini sih di luar konteks yang barusan, ada nggak sih satu saat mungkin dari beberapa perjalanan waktu ke belakang itu ada yang mengontak teman-teman untuk mungkin lebih ke curhat tentang masalah sampah juga gitu, ada nggak sih? Pernah terjadi nggak kayak gitu? Itu ada juga. Ada juga? Dari Oh iya? ibu-ibu seperti itu Ibu-ibu. gitu. Ini gimana ya teh gitu. Saya Oh, gitu? juga mau gitu. Tapi bingung memulainya seperti apa. Ada yang seperti Ada itu juga juga ya, ada juga ya. Oh oke. Nah menurut data yang mungkin teman-teman juga sudah punya mappingnya gitu ya secara ininya, itu kira-kira yang amat sangat rawan dengan sampah itu di Kota Bandung khususnya daerah mana sih teman-teman? Kalau spesifik daerah mananya mungkin kami belum punya ya seperti itu. Cuman ya memang dari satu manusia pun gitu itu sangat berpengaruh. Iya, Kalau cuman segini doang, tapi kata jutaan orang itu jadi banyak Iya, gitu, betul. sangat berpengaruh gitu. Kuantitinya jadi luar biasa ya, padahal Iya. hanya dari satu orang, tapi kan satu orang punya teman, punya ini dan Iya. seterusnya banyak juga lama-lama ya. Itu kata satu orang, padahal satu orang jutaan yang bilang Iya, seperti itu. iya, Ya iya, jadinya betul. tidak hanya segitu, tapi Betul. jadi menumpuk gitu sampahnya. Betul. Nah, ada nggak sih kira-kira juga dari Savio Rangers ini dengan misalkan ada sebuah momen tatap muka atau mungkin sharing dengan perusahaan-perusahaan gitu ya, yang sifatnya edukasi sih sebetulnya. Contoh nih, kita nggak usah sebutkan mereknya, dia produsen dari minuman kemasan gitu ya, air mineral atau apapun. Sempet nggak sih ada
ngobrol-ngobrol ke arah sana dengan salah satu corporate gitu misalnya? Oke. Kalau untuk corporate atau kayak tempat-tempat atau pelaku-pelaku usaha gitu kayaknya belum ada Belum karena ya? sejauh ini so far kita baru edukasi itu ke sekolah-sekolah biasanya atau ke sekolah. bahkan juga diundang sebagai pemateri itu di acaranya tadi TKN PSL yang berkolaborasi juga dengan Kedubes aku lupa Norwegia. Ya. Di tahun kemarin gitu di tahun akhir tahun kemarin di Jakarta kemarin tempatnya. Jadi itu kumpul lebih ke apa saat lebih itu? ke program sih, lebih ke program. Akhirnya dikumpulkan banyak komunitas tentang yang visinya tuh tentang lingkungan tersebut gitu. Bahkan salah satu bupati di daerah Banyuwangi kalau nggak salah itu kan salah satu percontohan juga ya. Itu diundang juga ke sana. Ya, terus dari orang-orang Norwegia, terus ada dari UNDP-nya juga ke sana juga gitu. Jadi itu memang benar-benar sesi sharing session kami diberikan waktu untuk memaparkan juga program-program kami kayak gitu sih. Dan pastinya responnya amat sangat luar biasa kali ya saat itu ya. Oh iya, satu lagi mungkin di acara itu tuh ada juga Nestle, kayak direkturnya Nestle itu hadir juga gitu di sana. Jadi memang mereka menyampaikan juga sebenarnya Nestle itu kan produk yang sebenarnya pengelolaan lingkungan itu bagus ya, tapi ya ada tapinya ya gitulah. Ya betul, karena tetap sih kembali lagi akhirnya pada ke konsumen lagi sih ya, sepanjang dia aware atau sadar akan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari sampah-sampah itu tadi, dia beli minum terus buang apa segala macam tanpa dipilah-pilah atau tanpa ada edukasi yang seperti tadi itu kan juga lama-lama juga jadi buat masalah juga ya dari hal yang tanpa disadari sebelumnya gitu ya. Nah mungkin maksudnya tadi itu adalah kalau ke corporate itu kan mungkin ada semacam ada kolaborasi kerjasama untuk program pelatihan juga kah untuk pemilahan sampah dan sebagainya, ada upaya ke arah sana juga nggak sih? Jadi sejauh ini kami pernah diundang ke tadi sekolah, jadi mereka yang meminta seperti itu. Oh mereka yang minta ya? Iya, kemudian juga ada organisasi masyarakat, itu di forumnya kami diundang. Kemudian ada juga pendampingan seperti di event di ITB, itu ada acara reuni waktu itu. Jadi minta pendampingan yang memang berkomitmen untuk zero waste, nol sampah. Jadi kami Rangers kami juga dikerahkan di sana seperti itu. Kemudian ada juga event di ITB lainnya juga. Jadi bukan hanya edukasi secara klasikal seperti itu pelatihan, tapi juga dengan pendampingan gitu ya ketika menjaga tempat sampah, di situ edukasinya secara langsung gitu. Itu juga salah satu upaya kami untuk terus berekspansi mungkin ya seperti itu. Iya. Oke, luar biasa, keren banget. Nah terus ada nggak sih contoh-contoh dari dokumentasi activity-activity-nya mungkin ada juga ya, bisa kita tampilkan nggak ya di sini? Nah ini kegiatan edukasi pemilahan sampah ini kalau boleh cerita sedikit ini momen saat kapan dan di mana ini teman-teman? Ini kita ngambilnya momen ketika Ramadan ya. Ramadan tahun kapan berarti? Tahun ini ya. Ramadan tahun ini. Ini Rangersnya yang bertugas gitu ya. Oh ini para Rangers yang luar biasa ini ya. Rompinya juga sama. Oke. Gitu. Nah ini dua spot pemilahan di Salman. Yang satunya ada di dekat Gedung Kayu di Selasar gitu ya. Yang satunya ada di samping kantin Salman. Gitu. Jadi memang itu ada tong sampahnya banyak banget gitu kalau ke Salman teh gitu. Wah keren. Seperti itu. Dan apa namanya keren ya, jadi apa namanya dari tampilannya juga grafisnya keren gitu, jadi nggak sampah gitu, nggak gitu juga ya, keren ya. Jadi cute dibuat banget tempat sampahnya. Dibuat lebih catchy supaya jamaah juga wih apa nih gitu, apa nih. Betul. Nah, di sini ada satu pertanyaan nih ke teman-teman. Ini kan kalau kita lihat di foto ini kan kayak ada trash bag gitu ya. Plastik-plastik ini kan lagi-lagi kita bicara nih si plastiknya ini terus akhirnya dikemanain nih? Plastik sampah nih. Di antisipasinya gimana nih? Beberapa digunakan kembali. Oh gitu? Iya. Bisa digunakan kembali ya? Iya, jadi emang kalau memang misalnya untuk botol itu kan untuk mobilisasi ke pihak ketiga atau bank sampahnya itu juga perlu di wrap dengan
trash bag seperti itu. Oh, Tapi kalau gitu ya. misalnya sudah disatukan nih kan ada beberapa spot disatukan. Nah, trash bag yang memang sudah tidak dipakai itu dipakai kembali gitu, reuse. Reuse itu tadi ya. Oh ya teman-teman, kalau kan biasanya kadang-kadang tuh yang umumnya tuh seringnya sampah udah bakar aja deh biar ini. Nah itu kalau menurut teman-teman habit seperti itu tuh bagus nggak sih? Oh, itu aku nggak setuju sih karena kan Nggak kita setuju ya? berusaha untuk ngasih solusi tapi ternyata menghasilkan masalah lagi kan akhirnya Oh, gitu. ke pencemaran lingkungan gitu. Larinya ke situ ya. Pencemaran udara. Karena kan boleh Itu, mau ditambahin? Mungkin memang solusi seperti yang paling praktis ya. Sepertinya begitu Modalnya ya. hanya korek gitu Korek, ya. minyak tanah. Iya, habis gitu ya. Habis, Kemudian jadi tidak berbekas sampahnya. Iya, Ya, maksudnya seperti hanya abu. wujudnya udah mungkin hilang ya, gitu udah kan. hilang seperti itu. Tapi kan ada Tapi juga itu harus dibayar mahal dengan polusi udara. Ah, itu dia. Kemudian juga yang berpengaruh gitu ya terhadap bumi yang itu mungkin tidak terasa mungkinnya Ya. buat orang itu udahlah gitu daripada harus bau gitu ya numpuk dan sebagainya. Iya udah sih. bakar Bener, aja. Benar-benar. Itu aduh tindakan sangat yang tidak dianjurkan sebetulnya ya. Iya, bahkan ada aturannya itu ada Oh, ada ya? ada Ada ya? aturannya Ada- tidak boleh tuh oh. membakar sampah. Hanya saja mungkin sanksinya yang saat ini memang belum Mungkin ada sedang mungkin dirumuskan kali ya, Iya, karena kan betul. begitu mungkin muncul sebuah rules atau aturan tertentu, mungkin harus ada solusinya apa gitu ya. Mungkin ini yang sedang dirumuskan juga, tapi ya itu tadi karena kecenderungan kan kita sering lihat tuh ada yang orang lagi bakar sampah memang asapnya ngebul-ngebul kemana-mana tuh. Iya betul, mengganggu sekali. Saya Amat termasuk sangat. yang paling gak mau. Oh gitu ya. Oke. Terus kemudian ada event apa lagi yang ada di dokumentasi kita nih. Nah, ini sosialisasi SWK waktu itu di salah satu stasiun televisi juga ya di TVRI. Sedekah wadah kurban waktu itu. Kami Oh, diundang ini juga talk untuk show ya. Iya. Oke. Ada lagi nggak ya teman-teman? Dokumentasinya nggak ada ya. Oke. Jadi sudah aktivitas di apa namanya offline-nya gitu ya, atau maksudnya kayak tadi di event dan apa itu udah sering kali mungkin ya teman-teman ikut mendampingi, maksudnya pendampingan itu tadi ya udah sering ya. Alhamdulillah. Yang paling berkesan di mana tuh saat kemarin-kemarin tuh? Berkesan tuh mungkin ya keribetannya, terus memang mungkin crowd-nya juga, atau mungkin sampahnya yang memang juga luar biasa juga. Itu di mana pernah terjadi nggak sih? Saat ranger-ranger ini turun ke lapangan. Kalau dari aku pribadi mungkin itu ketika itikaf Oh. di Salman. 10 hari terakhir di Salman. Begitu. Itu kan orang-orang nginep tuh di Salman. Iya. Terus juga ya aktivitasnya ada yang memang 24 jam memang Betul. untuk itikaf seperti itu, yang mana ya ketika berada di sana pasti ada sisa konsumsi atau yang disebut sampah. Benar. Nah itu yang jadi PR untuk kami juga, Rangers tidak mendampingi atau menjaga tempat sampah 24 jam gitu. Tapi juga orang-orang di sana di 10 hari terakhir 24 jam gitu di Salman. Iya, Nah itu betul. ketika tidak didampingi ya ketika ada tempat sampah yang kosong ya udah masukin gitu kan. Yang padahal di Salman ini berkomitmen untuk memilah sampahnya seperti itu. Nah itu jadinya chaos, jadi Iya. banyak Iya, gitu ya. banget terus dan Wah. tercampur. Itu sampai waktu itu dari tim kami itu sampai jam 1 malam Oh, untuk ya? memilahnya. Baru di selesai. situ. Iya. Luar biasa sekali. Tapi ya karena memang kita memang concernnya di situ, jadi beban itu nggak terasa ya. Ya. Walaupun ya luar biasa banget sih. Ya, gimana ya? Gimana ya? Mau ngeiyain tapi juga Seru. Tapi ya berdasarkan pengalaman yang memang sudah ada dan apa ya handicap itu bisa teratasi lah ya, pastinya keren. Semangatnya yang luar biasa nih dari teman-teman. alhamdulillah punya Rangers yang tangguh iya, gitu ya. Betul. Rangers kita benar tangguh-tangguh semua jadi kayak Gitu wah. ya. Kita juga Agile. kami juga salut terhadap mereka. Wah. Gitu, luar Sampai biasa. segitunya, gitu. Iya sampai segitunya loh, bener loh. Wah keren banget. Oh ya teman-teman, dari tadi kan kita bicara pengumpulan sampah apa segala macam. Itu tuh kalau nggak salah tadi sempat kapan ya ngobrolnya itu kan dijual ke mana gitu ya. Itu memang bisa dijual ya, bisa menghasilkan juga ya. Iya, betul Oh, sekali. begitu. Ada itu sampah-sampahnya itu jadi bahan baku untuk pembuatan
sesuatu lagi gitu ya, botol untuk menjadi botol lagi, misalnya kertas untuk menjadi kertas daur ulang lagi. Begitu? Seperti itu. Jadi memang mereka membelinya gitu, kita menjual. Mereka beli ya Iya. untuk seperti itu. di daur ulang Daur lagi kah? ulang, iya. Oh begitu. Pernah mencapai angka tertentu penjualan? Iya, jadi dari setelah kami hitung itu jadi kurang lebih sebulan atau 2 bulan sekali gitu. Jadi sampah yang terkumpul baik itu yang sedekah sampah ataupun memang dari pemilahan sampah daily itu dari tahun 2022 sampai tahun 2024 bulan Juni kalau nggak salah itu terkumpul sekitar 2.160.350. Luar biasa, alhamdulillah. Ya. Iya, dari sampah Dari yang sampah. mungkin tidak Yang berarti kita pikir udah tidak bernilai lagi, Iya, seperti itu yang bisa ternyata menghasilkan. ya ketika dipilah itu ya bisa diolah Iya, gitu ada manfaatnya. dan ada manfaatnya, bisa menjadi berkah juga gitu ya. Alhamdulillah. Yang sekitar 2 jutaan ini tuh menjadi pemasukan untuk operasional Masjid Salman ITB. Betul. Wah keren, luar biasa banget. Bener, sangat-sangat inovatif. Oh iya, satu lagi yang aku lupa nanya tadi itu kan kita sering lihat ada tukang pulung gitu ya, ngambil-ngambil sampah dari tiap perumahan dan apa. Teman-teman sempat tahu nggak sih terus akhirnya itu bermuara kemana sih hasil yang dia pulung tuh, botol-botol plastik itu? Itu biasanya ke pihak ketiganya ada bank sampah Bank sampah. atau juga yang memang memproduksi langsung dari bahan baku yang mereka Gitu jual. ya. Itu biasanya lebih tinggi harganya. Oh begitu. Seperti itu. Jadi ya tergantung dari mereka yang ngumpulin Begitu gitu, ya. punya ininya Betul, sendiri. tapi secara tidak langsung mereka juga ikut memilah-milah juga kali ya. Iya betul. Itu sebenarnya kita harus patut apresiasi Gitu mereka ya. karena dengan begitu sampah-sampah yang mungkin berakhir di laut, berakhir di TPA, Oh iya, itu betul. mereka selamatkan dengan mereka ambil yang mereka juga mendapatkan untung juga sebenarnya. Nah, itu kita patut apresiasi mereka. Seperti itu. Gitu ya. Iya sih, dan kadang tidak ada yang peduli juga dengan ini kok apa sih tukang pulung gitu ya, padahal kan jasanya luar biasa juga ya di belakang layar seperti itu. Nah terus kemudian tadi kita ngomong pemilahan itu kan tadi kita balik lagi ya, ada sebuah edukasi juga untuk pemilahan ini, ada kategori-kategorinya kah untuk pemilahan ini? Edukasinya maksudnya? Oke, untuk pemilahan ini sebenarnya edukasinya ya tadi ya sempat disebutkan juga gitu, kalau ada edukasi di tempat sampahnya, yaitu edukasi one on one gitu yang langsung berhadapan dengan jamaahnya gitu. Jadi Ya, kayak tadi ya. yang disebutkan jamaah mau buang apa diarahin gitu kemana buangnya. Selanjutnya adalah edukasi secara klasikal gitu, yang edukasinya ini kalau misalkan ada lembaga sekolah lain yang datang ke Salman minjem tempat di Salman, otomatis harus mematuhi peraturan yang ada di Masjid Iya, Salman gitu. Sehingga betul. kita ngasih dulu edukasinya, pencerdasannya supaya mereka mematuhi aturan tersebut kayak gitu. Dan rata-rata sih bisa memaklumi ya, bisa memahami juga ya. Iya. Oke, tadi teh kalau nggak salah ada veritas itu lebih ke apa itu, tentang apakah itu? Oke, Veritas ini Veritas itu kepanjangan dari Event Literasi dan Intelektualitas Salman. Apa sih hubungannya sama Savio Rangers mungkin ya? apa? Kok nggak ada gitu ya kata-kata Iya. Savio Rangersnya atau Betul. lingkungannya mungkin. Tapi insya Allah di sini di Event Literasi dan Intelektualitas Salman ini kita akan coba memuncakkan lagi bahwasanya prinsip tentang sustainability kepada para jamaah, kepada para target-target kita gitu. Nanti rangkaian kegiatannya itu untuk menghidupi dan memaknai literasi dan intelektualitas yang akhirnya bermuara ke tadi gimana caranya kita bisa hidup dan bertahan dengan sustainability tadi gitu, dalam rangka mencapai veritas atau kebenaran hakiki gitu ya, sebagai landasan kesadaran atas peradaban berbasis dari masjid. Jadi dari Begitu masjid ya. untuk buminya tadi Untuk bumi ditunjukkan di tadi sini. ya. Apa istilahnya tadi yang Teh Sarah sebut bumi apa? Dari masjid. Dari masjid untuk bumi. Dari masjid untuk bumi. Wah, luar biasa, keren banget Blavers. Nah, itulah tadi Blavers, masih ada obrolan kita selanjutnya. Tadi kita udah bahas tentang veritas dan ternyata veritas ini pun juga ada ketersangkut pautannya dengan sustainability juga ya. Kita akan bincang-bincang itu karena nanti itu akan ada sangkut pautnya juga dengan Eling Earth Festival. Masih di Blabla Radio Space, listen and enjoy. Ya, Blabla Radio Space, listen and enjoy. Kita masih bergabung bersama teman-teman yang luar biasa ini nih, Wonder Woman.
Penyelamat lingkungan nih mereka nih, luar biasa ya, keren banget. Oke teman-teman, tadi kan terakhir obrolan kita tuh sebelumnya adalah bicara tentang veritas itu tadi ya, yang kalau nggak salah tadi Teh Sarah juga sedikit menyimpulkan tentang sustainability juga ya. Nah sustainability effort ini kan juga sepanjang yang kita pernah ada obrolan sebelumnya ini adalah salah satu yang juga menjadi topik juga di acara yang nanti di akhir pekan ini akan terselenggara bersama teman-teman dari SBM ITB sehubungan dengan Earling Earth Festival. Nah, di sini kira-kira kiprah teman-teman sebagai apa nanti nih di Earling Earth Festival ini? Ya. Pendampingan juga kah atau gimana? Ya, di sana nanti kami akan memperkenalkan mungkin bahwa gerakan kami ini dari masjid untuk bumi. Untuk seperti bumi itu tadi ya. Jadi teman-teman juga ikut programnya Long March dan sebagainya, ikut juga nggak nanti? Ya, insya Allah. Insya Allah ikut hadir akan juga ikut ya. juga. Pagi-pagi dengan para rangernya. Ya. Gitu. Ini kan kegiatannya Earling Earth Festival ini kan juga lumayan gede lah ya, lumayan besar lah ya, maksudnya rangkaian kegiatan itu banyak, terus melibatkan beberapa aspek-aspek dari kesenian, dari komunitas-komunitas dan sebagainya gitu ya, amat sangat besar. Dan di sini juga akan melibatkan masyarakat umum juga. Dan sepertinya nih kemungkinan munculnya sampah mungkin hadir lagi nih gitu kan. Ini tantangan nggak sih buat teman-teman nih? Oh jelas sepertinya. gitu. Kayak biasanya tuh jejak manusia, pernah lihat meme mungkin ya kalau jejak ini tuh apa, tapi jejak manusia adalah sampah gitu kan biasanya kayak gitu. Itu PR banget kita PR juga. Banget ya. Ironi ya dengan itu, harapannya juga itu tidak terjadi di festival Earling Earth ini gitu. Tapi sampahnya terkondisikan, terpilah, dan mungkin semoga nanti terdata ya sebenarnya total sampahnya itu berapa dan bisa diselamatkan gitu dari TPA atau laut seperti mudah-mudahan itu. Ya mudah-mudahan sih apa yang menjadi concernnya teman-teman, terutama kan ini spot-spot yang nanti akan dilaluinya ini kan spot-spot yang ada di ranah kawasan wisata gitu ya. Masyarakat umum itu berbaur di sana dan sudah pastilah yang namanya bekas-bekas makanan, minuman dan lain sebagainya itu pasti akan hadir juga di situ gitu ya. Betul. Berarti teman-teman nanti yang akan men-sweeping itu semua ya. Ya bisa antara jadi, lain lah ya. Kipernya mungkin. Jadi kipernya. Terus sejauh ini persiapannya apa aja nih untuk nanti hadir di Earling Earth Festival ini? Ya kami sudah mengerahkan rangers yang akan datang gitu, meramaikan di sana. Kemudian juga persiapan peralatan edukasinya seperti itu juga disiapkan. Pun juga sudah sudah prepare ya. Ya seperti itu. Kami juga ingin mengenalkan ada tempat sampah portable. Oh gitu. Yang itu tuh ada 5 jenis gitu. Jadi kalau misalnya ternyata nanti ada dari jamaah ada event tertentu gitu, pingin dipilah sampahnya. Nah kami akan memperlihatkan instalasi tempat sampah portable itu. Nanti bisa hubungi Xavier Rangers untuk bisa pendampingan sisa konsumsinya atau sampahnya seperti itu. Wah luar biasa sekali. Cuman sayangnya kita bisa nggak ada yang bisa kita tampilkan ya tentang tempat sampah portable-nya, belum ada prototipenya, tapi ada kan ya? Ada seperti itu. Bahannya dari apa? Terus kemudian seberapa besarkah modulnya? Itu bisa digambarkan secara lisan nggak sih? Itu modelnya dari apa disebutnya bubble board. Oh begitu. Foam board. Foam board. Bukan sih ada. Jadi itu dari plastik seperti itu, tapi juga nantinya jadi kayak dus. Jadi kalau misalnya kita lihat biasa tempat sampah misalnya yang warna abu atau misalnya warna hijau itu ya kalau kita bawa kemana-mana ya jadi repot volumenya seperti itu. Tapi dengan tempat sampah portable ini jadi seperti dus, tapi mungkin kalau dus jadinya kalau terlipat sedikit bakalan jadi agak sulit gitu ya, tidak stay seperti itu. Tapi dengan tempat sampah portable ini dia ketika dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain itu bisa dilipat seperti dus, bisa dilipat seperti itu. Dan praktis ya. Iya. Dan ada 5 pemilahan juga yang sudah ada label yang semoga memudahkan juga gitu. Jadi ketika kita mendesain label tempat sampah juga itu diskusi panjang gitu bagaimana supaya
jamaah itu mudah melihatnya, oh ini kalau botol set, langsung ke sini gitu. Kadang juga ada beberapa desain yang itu tuh jadi bingung, bentar ini masuknya kemana ya gitu. Kami Gitu juga ya. itu Seru ya. ya terus berprogres gitu. Ada progres untuk menggantikan labelnya yang lebih baik lagi gitu, yang user friendly dan User sebagainya. friendly. Rencananya si tempat sampah portable ini lagi-lagi memang akan ada stay terus di Salman atau nantinya akan kemana sih? Oh ya, biasanya itu kami keluarkan itu kalau misalnya ada event, misalnya kaderisasi untuk aktivis yang itu, Oh, begitu. misalnya juga tidak di Salman misalnya, misalnya kadang di Jatinangor, di TB Jatinangor Begitu. misal Oh, gitu. begitu ya. Nah itu pakai tempat sampah portable itu Gitu misal. ya. Oke. Teman-teman sudah ini juga nggak sih, sudah apa namanya urun rembuk juga nggak si portable, tempat sampah portable ini, mereka punya nama nggak sih? Sebuah julukan apa gitu? Menarik sih, menarik ya. Benar. supaya lebih dekat aja sama jamaah gitu. Kamu nanti kalau buang sampah ke si itu ya gitu. Padahal itu yang dimaksud adalah tempat sampah portable. Oh, I see. Oke. Nanti itu jadi agenda selanjutnya ya, orang bukan untuk itu. Terima Iya, kasih. Kerjaan biar selanjutnya. biar mudah diserap aja sama jamaah ya. Betul. Siap. Menarik. Karena kan mungkin saya belum lihat sih wujudnya seperti apa. Cuman kebayang saya mungkin itu juga ada pembedaan warna-warna begitu Iya. kan. Ya seperti Rangers itu tadi kan ada merah, kuning apa, dan kayaknya akan lebih lengkap kalau dia juga dikasih sebuah julukan apa menarik. gitu. Si tukang bebersih kayak atau apa kayak. Ya apapun lah itu nanti biar teman-teman yang lebih mengolahnya lagi ya. Oke. Oke. Nah, Dapat jadi ide. iya. Jadi kurang lebih seperti itulah ya langkah persiapan untuk nanti jelang acara Eling Earth Festival itu, dan rupa-rupanya juga tadi sudah disampaikan sudah siap dengan timnya, dengan beberapa perlengkapan yang nanti juga mungkin bisa diaplikasikan di venue dan sebagainya gitu ya. Oke, ini kebetulan teman-teman kita nggak kerasa ngobrolnya udah panjang lebar ya, takutnya Iya, lagi benar. mau ada kesibukan lagi. Tapi gini, sebelum nanti kita akhiri bincang-bincang seru santai kita ini, mungkin sekali lagi ada aspek apa yang ingin disampaikan ke Blavers, terutama dari aktivitas dari Xavier Ranger sendiri, atau mungkin juga Blavers yang sekiranya setelah dengar obrolan kita ini, setelah nonton, ingin bergabung gimana caranya dan seterusnya. Nah mungkin silakan bisa disampaikan entah Teh Reka Oke. atau Teh Sarah. Oke, baik Blovers. Pokoknya terima kasih banyak ya udah nonton atau dengerin perbincangan kita di siang menuju sore hari ini gitu ya. Alhamdulillah senang banget rasanya bisa ketemu sama Blovers semua di sini. Dan ya tadi itu baru singkatnya aja ya tentang Savio Rangers gitu. Selebihnya Blovers kalau mau kepoin Savio Rangers itu di mana, boleh langsung kunjungin aja Instagramnya di @SavioRangers. Savio Rangers gitu ya tulisannya. Nanti coba cari, ada di sini warnanya biru logonya dan sebagainya. Nanti di sana Blovers semua bisa coba lihat program-programnya apa, konten-kontennya kayak gimana, aktivitasnya ngapain aja sih di sana kayak gitu. Nah itu tadi mungkin, dan satu mungkin pesanku ya buat Blovers semuanya, kita mumpung kita masih ada kesempatan untuk bisa menjaga bumi ini, ada satu orang yang pernah bilang ke aku gini, bumi ini terlalu luas kalau cuman kita yang jaganya sendirian gitu. Susah banget gitu, karena kalau bicara masalah sampah, bicara masalah lingkungan itu ternyata bukan urusannya pemerintah aja, bukan urusannya Pak RT, Pak RW, Pak Lurah atau ya pemerintah aja gitu, tapi urusannya kita, urusannya kamu, urusan kita semua gitu. Urusan saya, urusan kamu, urusan kita semua. Jadi yuk mulai sekarang mumpung kita masih punya kesempatan tinggal di bumi ini, karena kapan lagi coba, kita nggak pernah tahu, kita kayaknya nggak akan pernah ada tempat lain selain bumi untuk bisa kita tinggali. Jadi yuk sama-sama kita jaga buminya, kita sama-sama kolaborasi untuk membangun negeri dan menjaga bumi. Dan mungkin kita punya tagline juga, boleh nggak kalau kita? Silakan. Oke. Jadi tadi ya mungkin ya closing statementnya dari kami gitu ya, mari kita terus berkolaborasi untuk menjaga bumi dan membangun negeri ini untuk bisa lebih jadi peradaban yang lebih luar biasa lagi gitu. Savio Rangers dari masjid untuk bumi. Yes, demikian tadi obrol-obrol seru kita bersama Xavier Rangers dengan Wonder Woman-nya, dengan Rangersnya, timnya lengkap. Dan sekali lagi semoga kita secara individu tetap masih bisa punya kesempatan untuk menjaga bumi kita yang tercinta ini.
Saya Ferry Flow, Blabla Radio Space. Terima kasih juga untuk SBM ITB yang sudah memberikan wacana-wacana ini. Juga teman-teman dari Xavier Rangers ya. Teh Sarah, Teh Reka, terima kasih banyak sudah bergabung memberikan informasi yang pastinya amat sangat bermanfaat untuk Blavers dan juga pastinya juga bisa menginspirasi. Terima kasih sekali lagi. Sehat selalu, sukses selalu dengan segala kegiatannya dan macam-macam programnya. Dan kita nanti mungkin kalau memang diberi waktu kesempatan akan ada obrolan-obrolan yang gak kalah serunya dengan hari ini ya. Oke Blavers, demikian bersama saya Ferry Flow, Blabla Radio Space. Listen and enjoy.